Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ebenezer atau Nul resmi ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. Sertifikasi K3 adalah pengakuan resmi berupa sertifikat yang diberikan kepada perusahaan atau individu setelah mengikuti pelatihan, ujian, atau audit yang sesuai standar K3. Status tersangka Nul diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Jumat, 22 Agustus 2025. Hal itu dibuktikan dengan dirinya memakai rompi oranye KPK dan diperlihatkan saat konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 2 Agustus 2025. Berikut ini 11 fakta Immanuel Ebenezer jadi tersangka KPK, dan daftar lengkap tersangka serta barang bukti yang disita. 1. Pakai rompi oranye, Nul muncul dengan wajah menangis. Saat pengumuman tersangka kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3, Jumat, Nul terlihat turun bersamaan dari lantai 2 gedung KPK bersama beberapa orang lain yang juga terjaring OTT di Kemenaker, Rabu, 20 Agustus 2025, malam. Dari kejauhan terlihat Nul menangis dan beberapa kali mengusap air matanya menggunakan kedua tangannya yang telah diborgol. Namun, ketika dihadirkan dalam ruangan konferensi pers KPK, Nul terlihat sudah tidak menangis lagi dan bisa sedikit tersenyum. Nul juga beberapa kali terlihat mengacungi jempolnya kepada awak media. 2. Nul bantah terjaring OTT KPK. Nul membantah dirinya diamankan KPK lewat operasi tangkap tangan, OTT, pada Kamis, 21 Agustus 2025, dini hari. Nul juga mengaku ia tak terlibat dalam kasus pemerasan penerbitan sertifikat K3. Atas hal itu, ia meminta awak media untuk tidak membuat narasi yang bisa menjelekkan namanya. Meski demikian, Nul tak menjelaskan kasus apa yang menjeratnya. 3. Minta maaf pada Presiden dan keluarga. Lebih lanjut, Nul pun meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, anak dan istrinya, serta rakyat Indonesia. 4. Minta amnesti dari Prabowo. Amnesti merupakan hak prerogatif yang dimiliki Presiden untuk menghapus hukuman yang diberikan kepada seseorang atau kelompok yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Pengampunan jenis ini dapat diberikan Presiden kepada individu atau kelompok yang sudah dijatuhi vonis oleh pengadilan maupun yang masih berproses. Semoga saya mendapat amnesti Presiden Prabowo. Saya meminta maaf kepada Presiden Prabowo, katanya. 5. Nul dan kawan-kawan dijerat pasal pemerasan. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap, Nul dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal pemerasan karena ada modus untuk memperlambat, mempersulit, dan tidak memproses pengurusan sertifikasi K3 ini. Berbeda dengan kasus suap, Asep menyebut dalam kasus suap biasanya terjadi karena ada tindakan untuk meloloskan pihak tertentu yang tidak lolos persyaratan. Kemudian karena pihak tersebut tidak bisa memenuhi persyaratan yang diminta, maka ia menawarkan sejumlah uang agar bisa diloloskan. 6. Peran Immanuel Ebenezer. Menurut Ketua KPK, Setio Budianto, Nul dijadikan tersangka karena ia berperan dalam membiarkan terjadinya pemerasan pengurusan sertifikat K3 ini, terlebih dengan statusnya sebagai Wamenaker. Tak cukup dengan mengetahui dan membiarkan saja, Nul disebut ikut meminta hasil dari tindakan pemerasan pengurusan sertifikat K3 tersebut. Sehingga, bisa dipastikan seluruh tindak pidana pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker ini memang dilakukan atas sepengetahuan Nul. 7. Nul terima 3 miliar rupiah. Ketua KPK, Setio Budianto, mengungkapkan Nul diduga kuat menerima 3 miliar rupiah dan 1 unit sepeda motor dalam kasus ini. Kasus ini terungkap dari laporan masyarakat mengenai adanya praktik pemerasan dalam penerbitan sertifikat K3 pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Ditjen Binwasnaker dan K3. Modusnya adalah dengan mengambil selisih antara biaya yang dibayarkan oleh perusahaan jasa K3, PJK3, dengan tarif resmi penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Dari praktik lancung yang diduga telah berlangsung sejak 2019 ini, KPK mengungkap total aliran dana haram mencapai 81 miliar rupiah yang dinikmati oleh berbagai pihak di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. 8. Modus naikkan tarif hingga 20 kali lipat. Dalam perkara ini,
Para tersangka menggunakan modus dengan menaikkan tarif pengajuan sertifikasi K3 terhadap buruh ataupun pekerja yang mengajukan permohonan. Tak tanggung-tanggung, mereka menaikkan tarif hingga 20 kali lipat dari tarif normal. Ketua KPK menuturkan tarif normal pengajuan sertifikasi K3 sebesar Rp275.000. Sementara, setelah dinaikkan oleh para tersangka, tarifnya menjadi Rp6 juta. Jika tidak dituruti, para tersangka mengancam akan mempersulit bahkan tidak menerbitkan sertifikasi K3 yang telah diajukan. 9. Pemerasan terjadi sejak 2019. Setio mengungkapkan tindakan pemerasan yang dilakukan terkait sertifikasi K3 sudah dilakukan sejak tahun 2019 hingga sekarang. Hal ini diketahui dari banyaknya barang bukti yang diamankan oleh KPK. 10. Nul ditangkap KPK saat tidur di rumah dinas. Ketua KPK Setio Budianto membenarkan kabar soal Nul ditangkap saat sedang tidur di rumah dinasnya yang berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Penangkapan berlangsung pada Kamis, 21 Agustus 2025, dini hari. Berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi, penangkapan terjadi sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. 4 orang petugas KPK disebut mendatangi rumah dinas Nul di Jalan Pancoran Indah V saat ia sedang tertidur. Menurutnya, proses penjemputan berlangsung sangat cepat, hanya sekitar 10 hingga 20 menit. Sebelum Nul dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan. 11 Daftar 11 tersangka. Total, KPK telah menetapkan 11 tersangka, termasuk Nul, dalam kasus pemerasan penerbitan sertifikat K3. Berikut daftarnya. Mereka akan ditahan di rutan cabang KPK Gedung Merah Putih selama 20 hari ke depan, sejak 22 Agustus hingga 10 September 2025. Para tersangka dijerat pasal 12E atau pasal 12B UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor Yungto pasal 64 ayat 1 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Selain mengamankan orang, KPK turut mengamankan 15 mobil dan 7 sepeda motor. Dari seluruh kendaraan tersebut, Ketua KPK Setio mengungkapkan hanya 1 sepeda motor yang merupakan milik dari Nul. Namun, dia tidak menyebutkan merek dari sepeda motor yang dimaksud. Selain itu, KPK turut mengamankan uang tunai dalam pecahan rupiah sebesar Rp170 juta dan pecahan mata uang asing senilai $2.201 AS.